Perairan Timor yang bersih memang terkenal sebagai surga bagi pemburu ikan laut. Tak heran selama bertahun-tahun wilayah perairan Nusa Tenggara Timur menyuplai kebutuhan ikan ke hampir seluruh penjuru Nusantara. Di pelelangan ikan Oeba, Kota Kupang inilah ratusan transaksi jual beli ikan terjadi setiap pagi. Ikan-ikan laut dalam yang jarang ditemui di pasar lain, jumlahnya justru melimpah di sini. Ini saya sama Om Eva ada di Pasar Oeba, Kupang. Nah, ini saya baru ngeh nih, maksudnya baru kali ini udah beberapa kali main ke pasar ikan di berbagai daerah, tapi baru ini ada di pasar ikan yang menurut saya ikannya mayoritas besar-besar size-nya. Setiap pagi, Om Epa berkeliling Pasar Oeba untuk mencari ikan sebagai bahan dasar untuk pembuatan CI. Hal ini karena Pasar Oeba memiliki stok ikan dengan kualitas baik dan segar bila dibandingkan pasar lain di Kota Kupang. Nih, yang memang ikan yang biasa Om Epa olah untuk jadi sei. Haya. Ini yang kita cari nih sama ikan tuna sama marlin. Istiompax indica atau yang dikenal sebagai ikan marlin adalah ikan laut dalam yang menjadi incaran para pemancing. Selain karena rasa dagingnya yang enak, sifat yang tak mudah terjerat membuat pemancing bersemangat untuk merasakan sensasi strike dari ikan tulang keras ini. Billfish, jenisnya billfish, bersaudara dia marlin, swordfish. Nah, ini kalau misalnya kita lihat, ini sebenarnya susah ngebedain kalau dia kondisinya sudah mati begini, ini yang black marlin atau yang blue marlin. Lazimnya di Indonesia itu memang banyak yang black, tapi cara ngebedainnya, nih, ada di sirip di atas kepala. Kalau misalnya dia punya sirip atas kepala bisa rebah sampai ke badan begini, maka bisa dipastikan ini adalah blue marlin. Nah, blue marlin ini ikan jauh. Ini biasa ikan ada di Pasifik, di perairan Pasifik. Ikan marlin memang seringkali diolah menjadi abon. Namun struktur dagingnya yang keras memungkinkan ikan ini dijadikan penganan lain, misalnya sei. Sei adalah satu kuliner khas dari Kota Kupang. Biasanya sei terbuat dari daging sapi atau babi yang bertekstur kering dan berbumbu. Saya speechless, ini adalah ikan terbesar yang saya lihat dari utuh sampai dipotong-potong jadi kecil-kecil gini. Saya bingung ngeliatnya, agak-agak ngeri juga. Untuk bikin sei itu memang harus daging ikan yang liat, yang keras, yang tidak mudah hancur. Bagian yang digunakan hanyalah daging, tanpa kulit maupun tulang. Ikan marlin memang menjadi incaran pecinta seafood karena memiliki kandungan zat besi, protein, dan asam amino tinggi yang baik bagi daya tahan tubuh. Jadi kalau misalnya lihat nih, ini darah bekunya. Nah, tadi kan waktu pas dia belah tengah itu kelihatan kalau dia punya darah beku itu baru sampai perut saja, belum sampai ekor belakang kan. Nah, itu tandanya ikan baru. Karena kalau marlin ini atau ikan layaran ini tandanya kalau misalnya dia baru atau enggak, itu banyak atau tidaknya darah-darah menggumpal begini. Kayak bukan ikan ya, banyak banget dagingnya. Untuk menambah cita rasa sei marlin, bumbu-bumbu diperlukan sebagai penyedap. Jumlah cabai rawit memang lebih banyak, mengingat masyarakat Timor sangat menyukai cita rasa pedas. Sambil menunggu bumbu diolah, irisan ikan marlin harus digarami. Tak menunggu lama, bumbu halus pun segera dilumuri sampai merata pada ikan. Bukan sekedar menjadi penyedap, rempah-rempah ini juga dapat menghilangkan bau amis yang khas pada ikan laut. Ikan yang telah dibumbui kini siap untuk diasapi. Perlu diperhatikan di saat bikin sei ini, pokoknya kalau misalnya lihat apinya sudah marak menyala itu harus cepat-cepat dipadamkan karena memang proses masaknya diasap saja. Daging hasil pengasapan memang memiliki daya simpan yang lebih tinggi bila dibandingkan dengan cara pengolahan lainnya.
Asap dan hawa panas hasil pembakaran tidak hanya membuat daging matang, namun juga mematikan bakteri pada daging. Daging yang telah matang ditandai dengan perubahan warna menjadi kecoklatan. Media pembakarannya di sini pakai batok kelapa sama kayu kosambi. Sebenarnya sih lazimnya biasanya kayu kosambi aja, tapi penambahan batok kelapa ini sebenarnya memberikan rasa atau bau tersendiri yang enak gitu. Kalau misalnya nanti rasa ikannya pasti beda. 4, 5, 6, 7, 8 baru sampai molo tuh. Sudah. Nah, nih daripada nunggu yang lain kayaknya masih lama nih. Yang ini sudah cukup kalau misalnya kita sekedar mau icip-icip seperti apa rasanya zaitun. Yuk. Agar tambah sedap dipandang mata, sei pun dilumuri gula lontar dan garam hingga warnanya berubah menjadi keemasan. Di luar lemari pendingin, sei ikan marlin dapat bertahan hingga 2 hari. Panganan sehat khas Kupang ini telah mendapat pelanggan tetap dari ibu kota Jakarta dan beberapa negara Asia. Dia punya daging memang teksturnya liat, keras, berserat. Gurih sih rasanya, enak. Positifnya, kalau saya ikan, dia mengandung DHA dan omega yang tinggi. Nah nih, sengaja di packing-packing gini karena memang sei itu memang oleh-oleh khas dari Kupang. Halo. Nih, kita nanti naik perahu ini susurin sungainya dulu ya? Iya. Tapi ini memang habitat asli, ada di sini. Iya, memang kan ini ikan bako, ini memang habitatnya buaya. Kotoran. Kotoran. Nih, Pik. Sekarang kita nemuin jejak nih. Ini? Nah, dia suka. Oh, berarti dia dari darat ke bawah ya? Di kubangan air dia ini. Dia suka jemuran di daerah-daerah sini. Berarti ada beneran. Itu dia gerak lagi. Dia dekat lagi. Dia mulai mau naik ke darat. Karena kan ada suara mesin. Iya, Jadi benar-benar. mereka Berarti dekat sekali ya dengan lokasi TI ya? Hewan yang gemar berjemur di pagi hari ini dapat bergerak cepat pada jarak pendek bahkan saat di luar air. Kekuatan gigitan buaya tak kurang dari 5.000 pounds per square inch atau PSI yang setara dengan 315 kg per centimeter. Bandingkan dengan gigitan anjing Rottweiler yang hanya 335 PSI atau hiu putih raksasa sebesar 400 PSI. Jarak saya sama buaya cuma 1 lompatan. Dan buaya ini memang sangat agresif kalau dia ada di layar. Dapat? dapat. Kalau sudah dipegang sudah aman ya? Jangan dulu. Kencangin dulu ikatannya. Serem banget. Man.
Kalau lihat dari bentuk jantan betina, Kayak jenisnya betina. betina. Ada kayak telur apa kantung ya? Ya, ini betina kayaknya. Napas. Iya, napas itu. Tang kawin ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Nah, terus kita hitung lagi dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Yang besar-besar ya. Nah jadi memang kalau misalnya tidak ada meteran, hitung manualnya untuk Bang Ican tuh di sirip yang sudah Iya. tertutup ya. Iya. Nah, ini kan kebuka batasnya nih. Ini dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 itu dikalikan 2, 20, 2 meter. Sisanya berapa? Itu sisa sentinya. Iya. Berarti tadi 2 meter, itu Lebih. sisa 5 sirip ya. Hmm. 2 meter 50. Tadi akurat. Diukur pakai sentian juga sama. Buaya menyerang dengan cara menerkam sekaligus menggigit mangsanya, kemudian membenamkannya ke dalam air. Jari-jari kaki belakangnya berselaput renang. Meskipun tak digunakan sebagai pendorong ketika berenang cepat, selaput ini amat berguna untuk berbalik atau melakukan gerakan tiba-tiba di air. Nah jadi memang tempat perilisannya itu masih satu aliran sungai yang sama, tapi yang perlu diingat adalah ini jauh dari pemukiman warga. Jadi dia nggak masuk lagi ke kolong, harapannya sih nggak mengganggu warga lagi. Tolong dilepasin. Wow. Oke. Walaupun buaya bersifat buas dan merupakan jenis top predator, keberadaannya dalam rantai makanan harus tetap dipertahankan demi terciptanya keseimbangan ekosistem. Memanfaatkan jaring untuk meraih berkah laut sudah menjadi mata pencaharian warga sejak lama, salah satunya menjaring rajungan. Kegiatan ini banyak diminati masyarakat sebagai sumber penghasilan utama dari perburuan hasil laut seperti di pantai Mambalong. Jaring yang dibuat memanjang ke arah pantai sudah dipasang sehari sebelumnya. Jadi pagi ini nelayan sudah bisa memanen rajungan. Waktu panen terbaik rajungan adalah saat peralihan akhir tahun ke awal tahun. Cukup dengan menarik jaring sedikit demi sedikit, rajungan mulai dikumpulkan. Setelah jaring selesai ditarik, digulung menjadi satu berdasarkan banyaknya kepiting yang tertangkap. Nah paling banyak itu dalam sehari kalau misalnya lagi sekarang nih dapetnya sekitar 30 sampai 40 kilo ya Pak ya. Kalau lagi pas musimnya yang bulan 11-12 itu Kayak 80-an. 80 kilo, 80-100 gitu dapat sehari. Wow, itu berarti ini perahu segunung rajungan. Ini belum selesai semua nih, ini dari tempat kedua, ini baru setengah jalan. Nanti masih ada tempat ketiga, dan biasanya setengah kapal ini penuh dengan jaring-jaring ini semua. Nah, ini sudah selesai direbus dan ternyata di sini setiap para nelayan yang cari rajungan itu sudah ada bayarnya masing-masing, udah ada pembelinya. Ini bapak-bapak ini. Tapi nanti ada orang-orangnya sendiri yang pisahin daging dari kulitnya. Ini belinya sudah rebus ya Bapak ya? Sudah matang ya? Belinya tadi sudah matang ya? Sampai hitungan matang ya? Tidak. Para ibu sigap mengupas cangkang rajungan. Setelah dipisahkan bagian cangkang dan badan, kini saatnya mengumpulkan daging rajungan. Setiap ibu memiliki bagiannya masing-masing. Ini begitu sampai sini semua kaki-kaki melayang. Nah yang besar-besar capitnya dipisah sendiri-sendiri ya Kak?
badannya begini dipisah sendiri. Nah ini kalau misalnya bisa dilihat, sudah terlepas dia dari cangkangnya, sudah bersih sininya. Terus di sini ada seperti apa ya, spons itu udah dibuang. Nah begini bentuknya. Tuh. Dan cepat. Nah jadi ini kan terbagi-bagi nih, ada yang buat di kakinya aja ya Bu ya. Ada yang dagingnya yang pecah-pecah, yang paling mantap yang ini. Ini sebutannya flower ya? Seperti kelopak bunga memang. Nah ini posisinya di kanan kiri. Ini kayak daging pahanya lah, ini mantep banget. Nah kalau ini Ibu yang kupas diupah 10.000 per kilo. Nah jadi ini plastik ini 1 kilo gitu ya. Tadi kan udah bilang, kayaknya waktu pas ngupas cangkang luarnya nggak berbakat, bakatnya. Bu, nggak apa? Baik banget. Tebal. Pengen? Coba. XL. Ini XL. Nih, kita ngebahas potensi perairan di Jawa Timur dari Selat Bali. Nah, Muncar, nah ini sekarang saya ada di Pulau Santen. Nah, ini nggak jauh juga dari Bali lokasinya. Nah, tapi di sini punya cara unik sendiri untuk mendapatkan ikan gitu. Jadi caranya pakai itu, jaring tarik. Nah, itu saya nanti mau ikut. Jadi seperti biasa caranya. Jadi kita buang jaringnya itu membentuk setengah lingkaran, lalu rest off sisa-sisa bapak-bapaknya nanti tarik dari pinggir. Begitu caranya. Yuk. Jaring dibawa ke titik tertentu di tengah laut dengan perahu. Waktu penebaran jaring jenis ini tidak dilakukan secara acak. Ada waktu tertentu yang disesuaikan dengan arus di perairan. Ini dilepas. Oke. Ini talinya 90 meter. Jaringnya juga 90 meter. Ini turunin apa ya? Kegiatan jaring tarik kental dengan kerjasama. Ketika tali dan jaring mulai ditebarkan di tengah, warga di pantai menjaga ketegangan talinya. Proses ini harus dilakukan bersamaan sehingga jaring tidak larut ke dalam air dan tersangkut. Perahu biasanya akan menyisir areal tertentu yang dianggap potensial, sehingga diharapkan akan mendapatkan hasil ikan yang banyak. Jadi walaupun minimalis isinya cuma bertiga nih di jukungnya, tapi kalau misalnya emang perlu kerja tim, jadi Bapak yang kasih kode ya. Ini angkat, mesinnya diangkat, jaringnya dioper gitu ya. Saya nyangkut kalau nggak balance dengan motornya. Ketika perahu kembali ke pantai, jaring telah membentang membentuk setengah lingkaran. Kedua ujung jari kemudian ditarik secara bersamaan dari tepian. Terus lagi. Jadi kalau misalnya cari ikannya pakai teknik jaring tarik seperti ini, paling sedikit orang, ada 7 orang, paling sedikit. Nah, karena memang nggak akan bisa kalau misalnya sendiri-sendiri. Ini nariknya, bisa sejam ini nariknya. Di sepanjang tepi barat Selat Bali, nelayan jaring tarik adalah kelompok minoritas. Sebab kebanyakan nelayan di areal ini adalah nelayan dengan perahu bermotor berukuran besar. Hanya pada musim tertentu saja, nelayan jaring tarik memanen hasil yang banyak. Tanpa disadari, pekerjaan berat yang dilakoni warga Pulau Santen ini justru ramah lingkungan. Sebab areal yang disapu oleh jaring mereka sangat terbatas. Itu pun akan dijaring kembali keesokan harinya tanpa berpindah lokasi. Ini udah kelihatan ujung jaringnya. Jadi tadi pas di ujung-ujung jaring itu memang ada kayu begini yang dibuang pas di laut.
Yang satu sini naik. Wah, beratnya. Dikit. Biar. Wah, oke. Kadangan. Lumayan. Kadangan. Ada 5 ekor ikan julung. Ih, gila giginya. Hati-hati. Kalau kata reporter saya nih, kalau salah megang depannya nangis. Bu, kita masak aja buat bapak-bapak. Nanti kita makan sama-sama, oke? Oke? Oke. Ya, berapapun hasilnya disyukuri berarti ya. Sok, Pak, kita makan-makan. Ya. Kita mau masak pindang ya, Bu? Pindang koyong. Salah satu makanan khas dari sini, dari Banyuwangi. Khas Jawa Timur juga pedes. Nah ini tadi lihat lomboknya banyak banget ya, cabenya. Nah kalau misalnya bingung pindang koyong itu apa, mungkin kalau saya orang Sumatera langsung kebayangnya ya asam pedas atau kuah asam, ikan masak kuah asam. Nah, ini. Bumbu untuk olahan ini pada dasarnya bumbu dapur biasa. Yang dominan adalah cabai, lengkuas, kunyit, dan merica. Tentunya adalah bumbu khusus, yakni belimbing wulung. Jadi lihat jenis ikannya macam-macam yang dimasukin. Jadi memang gitu. Kalau misalnya dari hasil tarik ikan jenis apa, nah yang kira-kira enak dimasak. Ini berarti tinggal nunggu mendidih sedikit lagi, lalu kita Pada akhirnya, potensi perairan sekitar Selat Bali dinikmati oleh beragam anak bangsa. Saya ikut merasakan lezatnya kebersamaan ini dalam bentuk pindang koyong khas Banyuwangi. Rolling. Enak, Bu. Enak. Tambah lagi? Enggak, sudah kenyang saya. Enggak dia enggak kalau cuma yang anak enak. Kalau ditambah lagi nanti meledos nanti. Tambah, Pak. Ya berapa? Kalau menurut saya rasa ikannya ya itu karena masih fresh kan. Terus campur dengan bumbunya yang macam-macam tadi. Nah, khasnya Jawa Timur memang pedas. Pedes. Nah, enak. Masih pedes. Ini enak banget. Jadi kalau misalnya suatu saat bisa kesempatan mampir ke sini ke Banyuwangi harus nyobain pindang. Pindang gojong yang mana? Pindang koyong. Di kaki Gunung Kawi, sangatlah mudah untuk menemukan para pengrajin dupa wangi. Dengan ketersediaan bahan baku yang mudah ditemukan dan melimpah, industri dupa wangi Jawa Timur bisa bertahan sampai dengan hari ini. Bambu petung dan bambu Jawa dipilih karena memiliki daging bambu yang padat dan memiliki hasil arang bakaran keabuan yang minim kandungan karbon di dalamnya. Kedua faktor ini adalah salah satu syarat dalam produksi pembuatan dupa wangi yang baik. Ukurannya pun buatnya juga masih manual, pakai bambu juga. Yang pasti ini ukuran 29. Dari sini sampai sini 32 cm, dari sini ke sini 38. Dalam pembuatan dupa, kunci utama juga terletak pada pemilihan batang lidi yang tepat, ukuran yang pas, dan tentu saja tingkat kekeringan yang maksimal. Untuk mendapatkan hal ini diperlukan kecakapan dan pengetahuan tentang pemilihan batang bambu yang telah diasah selama bertahun-tahun. Dan bagi saya, tentu saja hal ini menjadi sangat sulit. Di ruangan kecil ini, para ibu bekerja mencampurkan setiap bahan dengan teliti dan seksama. Diawali dengan soda api dan dilanjutkan dengan campuran serutan kayu jati.
Ini sepertinya nggak bisa masuk begini aja. Harus pakai alat dulu. Khusus untuk bahan baku kayu jati, mereka mendapatkannya dari sisa produksi mebel yang banyak ditemukan di sekitar mereka. Meskipun sisa produksi, tapi serbuk jati ini adalah tokoh utama media pembakaran yang tidak bisa digantikan dengan serbuk dari kayu apapun. Nggak masuk debu. Enggak. Dia timang-timang. Iya. Dikiat-kiat gini. Pokoknya tadi awalnya dicelup dulu di soda api, itu supaya biar bisa terbakar, lalu ini. Iya, 4 kali. Ini masih 2 kali. Nah, lagi. Ini 2 kali. Industri rumahan ini adalah tempat tinggal kedua bagi para pekerja wanita ini. Sejak pagi sampai dengan sore hari, mereka menghabiskan waktu di tempat ini. Bagi mereka, tempat ini tak hanya menjadi lokasi untuk bekerja. Ini tidak sesenang-senang kelihatannya loh. Aduh, ini mata pedas, susah napas, sesek, ingusan, terus sakit tenggorokan kalau misalnya pas kehirup, nggak sengaja kehirup. Tapi lihat deh ibu-ibu ini di usianya yang sudah para senior, tapi ngerjainnya tuh, ini saya salut sih, salut banget. Ini bukan pekerjaan mudah, apalagi lihat mereka nggak pakai alat apapun gitu, maksudnya cuma ikat kepala, ikat mulut, begitu aja. Dalam sehari, setidaknya industri kecil ini bisa menghasilkan lebih dari 1 ton dupa wangi. Akan tetapi, semuanya tetap tergantung pada panas matahari yang menjadi faktor penentu keberhasilan dan kesempurnaan hasil akhir dupa wangi. Aku sing melayu nyeluk rokemah. Hampir selesai. Nah, ini udah diwarnai dan diberi pengharum sesuai dengan pesanan. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, banyak sekali. Saya bisa melihat pemandangan yang jarang banget dilihat karena memang pelikan ini sebenarnya lagi bermigrasi dari Australia dan juga menikmatinya dari sisi lain Papua. Rasanya seperti siput dan juga kerang yang dimakan langsung, sama banget rasanya. Hari ini yang mau saya cari adalah sarang semut. Ayo, kakak. Nah, biasanya masyarakat di sini mempergunakan sarang semut itu untuk menjadi obat. Itu bang, yang atas tuh ada lagi. Ini yang manjat pohonnya bener-bener hebat banget karena di atas sana kita harus menghindari gigitan semut. Sudah diberi tanda putih-putih seperti ini awalan dari kegiatan rangkaian pelepasan roh di desa Yang Gandur.